alladzi ja'ala qissatal ibratan littabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumil. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Madinah Ustadz Maskur Ihsan SAG, yang saya hormati pimpinan Ranting Jenang Selatan Mas Yogi Anjar, yang saya hormati pimpinan dan Direktur Ma'had Darul Ulum Ustadz Ali Sahbana, dan kepada para alim, para masyayikh, para asatir yang saya ta'zimi dengan tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah biqadarillah kita dapat bermuajahah, berkumpul di majelis dalam keadaan saya bu, saya, nah, si penting saya juga, sehat, kuat, tapi kesayangan itu tidak berfungsi, kekuatan itu tidak berfungsi, kekuatan itu tidak berfungsi, nek boten syahadat. Maka alhamdulillah kita, ya saya, ya kuat, ya sehat, ya ahli syahadat. Bahkan di Mars Muhammadiyah juga kita apal itu syahadat 2 melingkar. Tapi aku dilingkaraken tok, ditanamkan di dalam jiwa. Baik jamaah rahimakumullah, setelah sehat ini bapak-bapak kali ibu-ibu kira-kira matinya di sinten? Halo? Bapak-bapak dan ibu-ibu matine pantesnya dingin sinten pantesnya? Dijawab boten niki? Dirawangi jawab. Bahwa ada pertanyaan, kenapa laki-laki lebih cepat mati ketimbang wanita? Ini jawabannya apa? Yakunu halakul rajul ala yadi zaujatihi. Ya'ti zamanun yakunu halakul rajul ala yadi zaujatihi. Akan datang satu masa matinya laki-laki itu merga istrinya. Jadi akan datang satu masa laki-laki itu meninggal karena ulah bojonya. Saya mau katakan ulah pantogannya. Yu'ayyirunahu bil faqri. Istri itu lebih senang ngenyek ke suami yang melarat, yang fakir. Wis kena melarat diomong terus. Lebih dari itu dikompori. Agar apa? Agar melakukan sesuatu yang terlarang, yang terlarang. Yukallifunahu ma la yatiqu. Suami dipaksa melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya. Niki wong lanang awake ya cilik, ya mandan mulyangen kon mikul 2 kintal. Ini karena kelihatan, dolimnya jadi kelihatan. Tapi kalau memikul beban yang dari miskin kudu sugih kan belum kelihatan. Maka yang terjadi apa? Fayadkhulul madahil.
suami akan melakukan di tempat-tempat pekerjaannya allati yudhibu fiha dinuhu, bekerja di tempat yang menyebabkan dia keluar dari agamanya. Sing penting duit, belani duit, belani apa biyung bocah. Dan dengan demikian fahalaka, dia celaka dan cepat mati. Tapi hadis ini dhaif. Alhamdulillah. Tapi meskipun dhaif, realistis gitu masalahnya. Hadisnya dhaif tapi realistis. Nekirang marem dengan sakit mereka kitab Ihya Ulumuddin, di sana ada hal itu. Jadi yang berikutnya sesuai mukadimah tadi, kita bertahmid memuji kepada Allah Zat yang telah menjadikan sejarah sebagai tolok ukur atau skala banding bagi generasi berikutnya. Faedah sejarah itu kira-kira nomor. Kadang-kadang kan kelas guru sejarah itu disepelekan, ada sejarah orang mau guru beda dibaca dewek kan gitu. Akhirnya apa? Gurunya nggak diperhatikan, maca dewek yang boten begitu. Sekolah mereka tapi mungkin insya Allah tidak begitu. Apa manfaat sejarah? Di antara manfaat sejarah yang Allah Ta'ala terangkan di surat Al-Baqarah ayat 66, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan peristiwa-peristiwa masa lalu itu, kami jadikan sejarah itu sebagai nakalan. Nakalan itu apa? Untuk takalan. Nakalan itu sama dengan inzar, peringatan. Jadi sejarah itu dijadikan sebagai peringatan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Peringatan untuk orang yang ada di masa itu dan di masa sesudahnya. Wa mau'izatan, sejarah itu memiliki manfaat sebagai mau'izah, ya nasihat, ya petuah, ya pitutur, ya peringatan lengkap di mau'izah itu. Lil muttaqin, untuk orang-orang yang takwa. Nek sing boten takwa tidak bisa menjadikan sejarah sebagai peringatan, tidak bisa menjadikan sebagai pelajaran. Di tepatnya mau'izah yang gampang diartikan dengan pelajaran. Jadi sejarah memiliki manfaat, satu sebagai peringatan, yang kedua sebagai pelajaran, dan yang ketiga di surat Hud 120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma yusabbitu fu'adak. Dan tiap-tiap sejarah atau kisah yang telah berlalu saya kisahkan kepada engkau wahai Muhammad, yakni kisah para nabi-nabi dan rasul. Manfaatnya nopo? Ma yusabbitu bihi fu'adaka. Sejarah atau kisah para anbiya wal mursalin dan umat-umatnya ini memiliki manfaat sebagai tasbitul qalbi, sesuatu yang dapat mengukuhkan hati. Tentu tidak hanya itu, paling tidak tiga hal tadi kita pahamkan bersama. Sejarah memiliki manfaat sebagai peringatan, pelajaran, dan mengukuhkan hati. Yang berikutnya, cara jenengan itu ini gaduh-gaduh kayak keluban mawon. Bab sholat jamaah ini kan wanita yang kita lakukan tiap hari. Ini kan cara jenengan itu hukumnya wajib nopo bukan wajib sholat jamaah. Halo? Wajib, tapi bukan wajib. Wajib, jenis itu
Kalau jawabannya wajib dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Kanjeng Nabi nate sholat subuh berampungan medal dengan sahabat. Ada sahabat yang jalan dari arah yang berlawanan. Loh, jadi kalau memang jamaah kulum pun mau tenggelam Kanjeng Nabi, mboten dikongkon kon sholat ulang dan tidak mendapat teguran keras di satu hadis. Dan jumhur memilih ini salah satu keterangan yang menerangkan aslinya boten wajib. Secara singkat kita diwakili oleh para ulama pendahulu, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali. Nek cara Imam Malik sholat berjamaah fardu itu maksudnya, sholat fardu berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah tapi sangat ditekankan. Kemudian menurut Imam Syafi'i, sholat fardu berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ada sholat jenazah, asal anas yang mesti sholat yang pun gugur yang lainnya. Dan menurut Imam Hambali adalah fardu ain. Nah, ini beda-beda nih. Yang pertama sunnah muakkadah Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i fardu kifayah. Ini yang memilih mazhab Syafi'i lebih ayem. Kemudian ada sholat di rumah aja guys, gugur yang lainnya orang wajib. Menurut Imam Hambali fardu ain, wajib setiap individu. Acung pilih sing pundi jenengan? Milih yang fardu ain, apa yang fardu kifayah, apa yang sunnah muakkadah? Kifayah. Nggih. Rata-rata di Indonesia itu pengikut mazhab Syafi'i. Jadi yang kata realitanya begitu, atau di sholat teng masjid, atau bisa gepiok teng sawah, gitu nih realita. Secara zahir seperti mazhab Asy-Syafi'i. Dan untuk itulah di negeri Arab itu lebih condong memilih mazhab Hambali. Maka kalau orang di Arab jam sholat azan berkumandang, tokonya masih buka, digerebek polisi, dioperasi kan tutup. Karena apa? Mazhabnya Hambali meyakini fardu ain, aktivitas berhenti untuk sholat berjamaah. Kita kembali ke Indonesia, ikut mazhab Kristen. Indonesia Malikiyah boten, Hanafiyah boten, Syafi'iyah boten, Hambaliyah boten Indonesia. Lihat itu bagaimana di Indonesia. Kalau warganya lagi itu pemerintah tidak ikut pada manapun. Maka polisi di Indonesia tidak ada yang ditugaskan ngoprak-ngoprak uang pada sholat. Boten Hambali. Baik sama rahimakumullah. Iki ampun kesuwen kok anu kepanasan ya. Nggih. Baik. Sama rahimakumullah. Dalam prinsip memahami hukum, memahami manhaj, dengan itu milih bermanhaj salafi apa boten? Halo? Ibu-ibu, milih bermanhaj salaf apa boten? Napa sebabnya? Nggih, bukan manhaj salaf. Nggih, mazhab salaf itu. Setiap muslim teng dunia teng jagat wajib bermazhab salaf. Lah aja ngetutaken wong sing ajeng lahir kan mboten wong sing pun lahir dhisik, karena mereka yang lebih awal memahami Islam. Supados langkung gampang, Aisyah radhiyallahu anha nate midhanget yen Kanjeng Nabi itu dawuh,
kepada putrinya yang bernama Fatimah. Ya Fatimah, nikmat salafi ana lak. Saya ulangi, dalam Sahih Muslim Rasul bersabda, nikmat salafi ana laki, kepada Fatimah. Sebaik-baik salaf untukmu wahai Fatimah adalah aku. Jadi Kanjeng Nabi merupakan salafnya seluruh pengikut al-Islam. Jadi seluruh muslim tentunya ini mesti salaf. Hanya bukan rafi, maksudnya bukan apa nama ya. Dan semua menjadi ahlus sunnah wal jamaah meskipun tidak di kelompok yang diberi nama ahlus sunnah wal jamaah. Ini sedikit agar dipahami. Dan jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan ini maka biqadarilah kita ada rezeki yang bernama atau buku Manhaj Harokah Muhammadiyah. Oke, pernah baca bukunya? Bukan kudu itu pernah baca itu. Oke, ada Manhaj Harokah Muhammadiyah. Ini ada manhajnya. Isinya, mencoba terangkan, ada 3 poin di buku itu terkait dengan manhaj gerakan Muhammadiyah. Pertama, ada ideologi gerakan Muhammadiyah, ada langkah gerakan Muhammadiyah, ada khittah gerakan Muhammadiyah. Dan ketikanya itu tidak luput, tidak lepas dari sejarah. Manhaj itu jadi artinya apa manhaj? Kan berkeren itu kan suami ngendikan. Arti manhaj ini sama dengan thariqah. Secara bahasa, nama lain manhaj itu adalah thariqah. Kados fardu sama dengan wajib, kan? Sunnah sama dengan mustahab atau mandub. Manhaj sama dengan thariqah. Jadi aslinya kita menjadi ahli thariqah, hakikatnya maksudnya. Meskipun tidak ada di kelompok orang-orang yang diberi nama kelompok thariqah. Lalu kita tidak punya thariqah, mau bagaimana cara hidup? Berkenaan dengan ini jamaah rahimakumullah, kerjasama antara Suara Muhammadiyah dengan Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerbitkan buku tadi, Manhaj Harokah Muhammadiyah. Cetakan perdananya tahun 2009. Berkenaan dengan langkah Muhammadiyah, saya percoba cara supaya lebih cepat lebih baik. Tidak luput dari sejarah. Berkenaan dengan langkah Muhammadiyah ini diprakarsai oleh beliau Kiai Haji Mas Mansur yang melahirkan konsep 12 langkah Muhammadiyah. Kisaran tahun 1938 sampai 1942 di periode beliau. Tepatnya di kepemimpinan kita Romo Kiai Haji Mas Mansur. Di 12 langkah itu isinya kathah. Hanya ingin saya sampaikan poin yang tidak bisa tidak. Pertama, memperdalam iman. Ini langkahnya. Yang kedua, memperluas al-fahmu, pemahaman. Yang ketiga, membuahkan budi pekerti. Jadi berbuah. Mboten malah kembang ambrol, kembang pentil dewa. Dan yang ketiga, menuntun amalan intiqad. Ini yang keempat, inilah yang selaras dengan salaf. Tidak bisa menuntun amalan intiqad kalau tidak derek atau ittiba'un nabi. Yang berikutnya berkenaan dengan ideologi Muhammadiyah. Babak berikutnya, pemikiran Muhammadiyah yang bersifat ideologis itu lebih tersistemisasi
pada masa kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo 1942 sampai 1953. Tepatnya di tahun 1945 beliau menggagas dan merumuskan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Selebihnya monggo dicek di buku Manhaj Pergerakan Muhammadiyah. Dan di ideologi ini disahkan secara resmi pada Tanwir Muhammadiyah tahun 1961. Jamaah rahimakumullah, lahirnya ideologi Manhaj Pergerakan Muhammadiyah ini bukan tanpa sebab. Di 1942 sampai 1965 yang dipimpin oleh 63 oleh Ki Bagus Hadikusumo, ini terjadi kemerosotan besar. Jadi masalah merosot itu gantinya mungkin terjadi kemerosotan besar, di mana warga Muhammadiyah mengalami krisis. Mereka lemah atau melemah ruh jihadnya. Di era Ki Hadi Bagus Kusumo ini, mayoritas warga Muhammadiyah melemah ruh jihadnya. Maka biqadarilah beliau mencanangkan Muqaddimah Anggaran Dasar di Muhammadiyah. Jamaah rahimakumullah, merupakan pemikiran yang ideologis yang fundamental waktu itu. Di antara ideologi yang dicanangkan oleh beliau adalah pertama, manusia hidup harus bertauhid. Jadi cek di buku Manhaj Muhammadiyah. Jadi ideologi inti di Muhammadiyah, setiap warga Muhammadiyah mesti harus bertauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua, mesti harus berjamaah atau bermasyarakat. Yang berikutnya, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Islam adalah satu-satunya landasan kepribadian untuk kebahagiaan dunia akhirat. Dan yang keempat, ittiba, derek, mengikuti kepada langkah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan poin inilah yang disebut atau yang identik dengan mengikuti salaf. Kan salafnya Kanjeng Nabi tadi di riwayat Muslim. Nikmas salaf ana laki. Nah, kalau kita mengikuti Kanjeng Nabi, hakikatnya kita itu salafi. Dari Muhammadiyah salafi ya monggo istilahnya. Tapi hakikatnya salafi, bahkan sedunia mesti salafi. Yang terakhir berkenaan dengan khitoh Muhammadiyah. Khitoh ini apa khitoh? Khitoh itu garis lurus pemikiran. Pada khatul istiwa, garis lurus. Dan khitoh Muhammadiyah ini juga lahir tidak lepas dari peristiwa sejarah yang menggagas lahirnya khitoh Muhammadiyah itu. Bahwa khitoh itu merupakan garis lurus, untuk garis keras kan beda. Sebab yang keras orang mesti lurus, yang lurus boten mesti keras. Ini realita ini. Niki ibu seneng sing lurus keras napa sing bengkok keras? Napa seneng sing bengkok lemes? Tentu harus mengikuti garis lurus. Ini bagian penting untuk kita. Dan khitoh Muhammadiyah ini lahir pada 1956. Secara resmi istilah khitoh di Muhammadiyah disahkan pada muktamar yang dilaksanakan di Palembang 1956. Maka terkait khitoh ini terkenal khitoh Palembang. Sebelumnya tidak ada khitoh Muhammadiyah. Jadi
Jadi cikal bakal ada khitoh di Muhammadiyah itu diprakarsai diawali ketika Muktamar teng Palembang tahun 56. Terus disusul dengan banyak khitoh. Ada khitoh 69 teng Ponorogo, ada khitoh 71 teng Ujung Pandang, dan terakhir khitoh Denpasar tahun 2002. Jadi khitoh itu diawali 65 teng Palembang, 69 teng Ponorogo, kemudian 71 khitoh Ujung Pandang, 2002 khitoh teng Denpasar. Rampung. Oke. Baik, kita pandang cukup berkenaan dengan ini. Teman saya ngimui sedikit. Hidup di Muhammadiyah, di NU, di Persis, di Al-Irsyad, di Robitoh Alam Islam, dimanapun teng jagat ini tetap tidak luput dari penyaringan. Kenapa? Penyaringan seluruh ahlul syahadah, seluruh mukmin teng Gusti Allah niku disaring. Allah melakukan tamhis nek cara bahasa ayat niku. Di surat Ali Imran 1 sekawan. Allah Ta'ala menjelaskan waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum. Ujian yang diberikan berupa anjuran jihad ini menjadi standar parameter di mana Allah akan menguji hati orang-orang beriman, dan Allah Ta'ala akan memberikan saringan agar bersih orang-orang yang beriman. Realitanya nopo, saat terjadi genderang, saat ditabuh genderang untuk berjihad, sebagian walau mustakbirin, sebagian niku lari berpaling udu karena wedi sambil sombong. Dan kalau warga Muhammad hari ini rata-rata lari dari medan jihad, tidak mau bermujahadah, maka peristiwa melemahnya krisis kemuhammadiyahan dan jihad akan terulang kembali, bukan hanya pada era Ki Bagus Hadikusumo, hari ini pun akan terulang kembali. Sejarah itu akan mengalami daur ulang, yang baik yang mungkin terulang kembali, yang buruk pun akan terulang kembali. Maka jadilah penumpang di perahu Muhammadiyah. Karena manusia kaperang ada tiga, kebagi tiga. Ada yang muhsin, bagus. Ada yang muslih. Apa bedanya muhsin dengan muslih? Muhsin bagus, kalau muslih, muslih itu kalau kita lihat akar katanya dari soluha itu juga jadi bagus. Tapi ikut wazan af'ala aslaha yuslihu muslih menjadi subjek di sini, isim fa'il memiliki fungsi dari lazim menjadi muta'addi untuk objek. Maka muslih ini lebih utama ketimbang muhsin. Karena apa? Kalau muhsin bagus nggak dewek. Perkara nangkana mendem, nangkana riba, nangkana anu ini nggak penting. Yang penting saya bagus. Ini orang muhsin. Tapi kalau orang muslim, orang yang mau untuk nahi mungkar, tidak hanya amar ma'ruf, tidak hanya apik nggo sendiri, tapi dia mau melakukan perubahan, maka dia orangnya adalah muslih, membaguskan, melakukan perbaikan, bengkelin dan dani meskipun orang lain. Dan yang ketiga, ada yang di dalam perahu ini menjadi mufsid, tukang rusak. Ini tiga kriteria ini tidak akan hilang salah satu di sepanjang sejarah. Ada yang bagus, sifatnya hanya untuk sendiri, ajeng go dewek. Ada yang muslih, menjadi pelaku perbaikan. Ada yang mufsid, ngerusak. Maka kalau toh tidak mampu menjadi muslim, tidak mampu melakukan perbaikan dengan terbatasnya beberapa hal, minimnya menjadi muhsin. Jangan mufsid yang merusak.
nang numpak perahu ini dia aja dengan paku netreki dada kapal lama-lama botol kerem bareng. Nah kalau kita melihat perahu ini dinetreki paku oleh seseorang, maka urusannya kaya. Gusti Allah misalnya masing-masing benar kalau bajunya mulai buka kok kerem bareng, maka sangat manfaatlah orang yang ditakdirkan sebagai muslim oleh Allah Ta'ala. Ayat lain udah ber 2 menit lah. Nih, saya pakai 2 menit maksimal, tenang Bu. Nih. Ayat lain yang serbalik dengan tadi, bahwa kita telah paham orang di dalam beramal itu ada yang muktasid, yang sedang-sedang. Ini kelompok muhsin. Ada yang zalimun li nafsih. Ini kelompok yang muhsin, yang rusak. Dan ada lagi yang sabiquna bil khairat. Ini kelompok yang muslih. Dan tentu banyak ayat yang senada dengan hal ini, hanya beda bahasa tapi memiliki kesamaan hakikat. Demikian, semoga manfaat. Luputnya tentu dari saya pribadi berharap semoga Allah memaafkan kesalahan kita, kesalahan majelis kita, kesalahan para leluhur kita, orang tua kita, simbah buyut kita, anak cucu kita, handetolan kita yang telah sumare di alam kelanggengan dengan membawa keimanan. Teriring doa untuk mereka, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anna walahum wa aqrib nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma naqihim kama naqaita thawbal abyad minad danas. Allahumma addirhum diyaran khairan min diyarihim, azwajan khairan min azwajihim, ahlan khairan min ahlihim, waqihim adzabal qabri, waqihim adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma ij'alna min ibadika syakirin. Allahumma ij'alna min ibadika al-qanitin. Allahumma ij'alna min ibadika al-muslihin. Allahumma ij'alna min ibadika al-khashi'in. Allahumma ij'alna min ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.